Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Pembacaannya tentang apa, bahasannya tentang apa. Oke, ada seseorang yang sebenarnya ingin datang ke kamu tapi masih tertunda karena dia aku melihat di sini ada sesuatu ya. Intinya gini deh. Semesta itu masih menunda dia untuk tidak datang dulu ke kamu. Ada yang perlu dia selesaikan dulu, terutama tentang penyadaran diri dia. Ya, dia harus sadar dulu, dia harus paham dulu kenapa dia dipisahkan oleh kamu atau kenapa dia belum boleh untuk datang dulu ke kamu. Dia harus menyadari dulu kesalahannya, dia harus paham dulu konteksnya, seperti itu ya. Karena di sini aku melihat ada suatu kesalahan yang mungkin harus dia sadari terlebih dahulu ya, sebelum akhirnya nanti dia meminta maaf sama kamu. Kayak gitu ya. Ada keinginan dari seseorang ada yang harus meminta maaf di sini, tapi dia harus sadar dulu kenapa dia harus meminta maaf. Makanya di sini dia masih ditunda untuk datang ke kamu. Oke, kita lihat energinya. Siapakah orang ini yang seharusnya meminta maaf terhadap kamu tapi masih tertunda? Four of Swords. Oke, kalau aku lihat ya situasinya, kamu bersama si dia ini, seseorang yang saat ini mungkin lagi berpisah atau yang memang sedang ditunda untuk datang ke kamu. Aku lihat ke depannya seiring berjalannya waktu situasinya akan mulai membaik. Kalau misalkan kamu dengan dia selama ini ada ketegangan, ada kecanggungan, ada masalah, aku lihat akan segera meredam ya, akan segera membaik. Karena kalau aku lihat di sini mungkin memang kecemasan dan ketegangan kalian yang kalian rasakan selama ini sudah mencapai titik puncaknya di dalam hubungan kalian, sehingga aku lihat saat nanti akan ada periode penyembuhan atau pemulihan dan mulai membebaskan diri masing-masing dari hubungan yang toksik, hubungan yang menyakitkan, hubungan yang penuh dengan duka, dan hubungan yang penuh dengan rasa selalu kehilangan. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang butuh proses untuk menarik diri terlebih dahulu atau berpisah dulu ya, berpisah dulu untuk menyelesaikan sesuatu di masing-masing di antara kalian. Kemudian nanti baru akan ada proses untuk pertemuan kembali. Kemudian aku melihat di sini bahwa sebenarnya kalian itu masih memiliki pengabdian, masih memiliki rasa yang sama, keteguhan yang sama, masih memiliki perasaan yang sama gitu lah. Intinya gini, kamu dan dia itu sebenarnya masih ada perasaan sama-sama memiliki rasa ketertarikan ya, terutama si dia ini masih punya rasa sayang sama kamu. Hanya saja memang mungkin gairah cinta, nyala api di hubungan kalian ini meredup atau meredam kayak gitu ya, atau memudar, sehingga memang butuh dorongan untuk kembali membangkitkan gairah cinta itu gitu loh ya. Aku lihat sini karena memang ada masalah yang memang karena ada masalah yang mungkin cukup serius di antara kalian yang terjadi gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini
kalian perlu banyak mencari kesempatan untuk menemukan cinta yang memang benar-benar kalian inginkan. Jadi kalau aku lihat di sini, proses di kalian berpisahnya ini untuk menyadarkan kalian sebenarnya siapa sih orang yang kalian mau, sebenarnya apa sih yang kalian mau, gitu loh ya. Jadi masa-masa berpisah ini itu untuk introspeksi diri, untuk memahami sebenarnya kalian itu maunya ke siapa, apa yang mau kalian lakukan, apakah memang mau bersama dia atau orang baru, atau mau sendiri aja dulu, gitu loh ya. Itu yang harus kalian pahami atas diri sendiri dulu, gitu ya. Terus itu juga aku melihat mungkin salah satu di antara kalian ini masih memiliki keraguan ya. Baik kamu atau dia ini masih memiliki keraguan untuk melangkah maju ke hubungan berikutnya, kayak gitu loh ya. Ke hubungan kamu dengan dia ya, bukan dengan orang baru gitu. Jadi ini yang mencegah kalian tuh kayak apa ya, untuk membangkitkan gairah di cinta kalian itu kayak redup ya, karena ternyata masih ada keraguan. Entah tentang apa keraguan itu, gitu. Kalau aku lihat di sini, nah bisa jadi keraguannya karena Three of Wands. Three of Wands itu berarti kan ada ketidakjujuran yang memang sempat dia sembunyikan dari kamu. Aku melihat di sini ternyata selama ini tuh dia nggak banyak cerita ya tentang keadaan dia ini siapa sebenarnya, apa yang sedang dia lakukan di belakang kamu ya, sehingga sering sekali terjadi miskomunikasi atau salah paham di antara kalian, karena memang kalau aku lihat juga kurang ada komunikasi di antara kamu dengan dia. Dan sebenarnya kenapa dia selama ini tidak jujur, tidak pernah banyak cerita ke kamu, karena gini, dia pun takut untuk mengatakannya, takut dia nanti akan mengganggu kehidupan kamu. Terus itu mungkin kamu akan sulit untuk menerima kenyataannya. Dia takut kamu nanti akan merasa kesal terhadap dia ya. Dia takut nanti kamu tidak menghargai keterbukaan dia. Jadi banyak faktor yang membuat dia itu kenapa sampai menutup diri selama ini dari kamu atau tidak jujur ke kamu gitu ya. Nah akhirnya ya itu tadi, banyaklah miskomunikasi, kesalahpahaman gitu. Jadi kalau aku lihat memang karena komunikasi aja jarang gitu loh. Jadi gimana mau memahami satu sama lain gitu ya, gimana mau hubungannya langgeng, komunikasi aja kagak ada gitu kan. Nah terus itu kalau aku lihat di sini ini bisa menjadi apa ya, bisa dibilang ya, kalau aku lihat di sini dia juga ingin loh mencapai impian-impian yang selama ini dia miliki terhadap kamu. Kalau ini world berarti the world ya, the world itu berarti memang ingin adanya suatu pernikahan, memiliki anak, menjalin hubungan yang penuh dengan rasa kepuasan, aman, dicintai, berdedikasi, sama-sama mau bekerja keras untuk membangun hubungan ini ya, memanfaatkan peluang-peluang baru yang datang di hubungan kalian agar hubungan kalian langgeng, seperti itu. Dan aku melihat di sini kalau memang saat ini ya kalian memang dipisahkan, aku melihat saat ini memang kalian butuh proses untuk mengatasi rintangan yang sama ini sampai membuat kalian tidak puas, sehingga kalian saat ini harus mencari dulu siapa sih yang menurut kalian cocok dengan kalian, yang bisa membuat kalian merasa tertarik sehingga suka pada seseorang. Apakah memang benar dia orang lama atau orang baru, atau si A si B, kayak gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini intinya kalian di sini disuruh coba memahami hati masing-masing. Siapa yang bisa membuat kalian merasa tertarik, siapa yang bisa membuat kalian merasa nyaman, bahagia ya. Terus itu bisa berani untuk terbuka gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat mungkin kalian ini LDR ya. Aku lihat ada jarak juga yang cukup jauh di antara kamu dengan dia. Nah, kalau memang dia di sini sudah yakin, mantep bahwa kamulah orangnya, aku lihat nanti akan ada masanya dia datang lagi
Bahkan ada kemungkinan dia akan datang secara fisik ya, bertemu dengan kamu. Jadi dia benar-benar datang ke daerah kamu atau ke rumah kamu seperti itu untuk lebih mengenal kamu, untuk lebih dekat dengan kamu. Kayak gitu loh kalau aku lihat di sini. Apalagi di sini ada Wheel of Fortune. Berarti memang energi keberuntungan. Ya entah deh menurut kamu ini beruntung atau enggak. Karena aku lihat siapapun yang ingin berakhir, siapapun yang ingin pergi dari hubungan ini itu belum bisa. Kenapa? Ya karena masih ada Wheel of Fortune, ada roda yang berputar. Kalian pasti akan dipersatukan kembali atau didatangkan kembali ya bersama. Aku lihat di sini. Masih energi masih akan datang lagi nih orang. Hanya saja aku lihat di sini dia perlu untuk melakukan penstabilan dulu dalam hidup dia. Harus membuat pondasi dalam apa namanya itu, kemakmuran dia, dalam kesuksesan hidup dia itu harus diperkokoh dulu. Bisa jadi saat ini memang keadaan dia mungkin belum stabil ya secara materi, karirnya, kehidupannya. Aku lihat sebenarnya dia ini ahli waris sih, atau dia ya punya dapat warisan. Hanya saja mungkin itu warisan yang masih perlu diproses ya. Jadi atau misalkan ya berupa aset tidak bergerak gitu loh. Paham gak sih? Ya aset tidak bergerak ya, misalkan ya cuman dapat rumah, tanah, walaupun itu harganya wah gitu, tapi kan tidak bisa diputar gitu loh ya, tidak menghasilkan uang ya, kecuali dijual. Kalau dijual juga pun kan lama gitu ya, nggak sekarang dijual langsung dibayar orang gitu kan sulit. Jadi maksudnya itu sebenarnya ada warisan, tapi itu kayak mungkin lagi dalam proses ya. Intinya gini deh, dia memang mungkin mendapatkan warisan, tapi dia ini orang yang memang mengandalkan diri sendiri gitu loh, sehingga dia ingin sukses itu karena ya hasil jerih payah sendiri gitu loh. Dia punya rasa kebanggaan terhadap diri sendiri kalau misalkan dia bisa menghasilkan kekayaannya sendiri gitu loh. Intinya seperti itu deh ya. Intinya di sini dia ingin punya kemakmuran dulu, kestabilan dulu dalam hidup, karena mungkin bisa jadi ini menjadi tradisi di lingkungan dia kah atau di keluarga dia gitu loh ya. Jadi kaya itu bukan dari harta warisan, tapi ya dari hasil kerja keras kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin bisa jadi dia punya keturunan, mungkin dia sudah punya anak. Nah itu mungkin dia harus membiayai anaknya dulu ya, ada masalah dengan, atau dia harus memprioritaskan membesarkan anak ya, membiayai anak, sehingga ya keuangan dia ya belum stabil kayak gitu. Ini seperti itu deh ya, ada keluarga pokoknya di sini yang harus dia prioritaskan, dan keadaan materi ya. Terus itu juga kalau aku melihat di sini memang dia pengen banget punya hubungan yang makmur, berkonsistensi panjang ya, punya hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, jangka panjang ya. Terus itu juga memiliki hubungan yang memiliki dasar yang kuat ya, hubungan yang penuh dengan damai, kegembiraan. Terus itu juga sama-sama memiliki pandangan umum tentang sebuah keluarga itu apa ya, walaupun gini pemikirannya tuh gini deh, gimana sih aku harus ngomongnya ya. Jadi pengen punya pandangan tentang sebuah rumah tangga atau keluarga itu klasik gitu loh, jadi tradisional, jadi nggak usah yang neko-neko gitu loh ya, nggak usah yang neko-neko. Yang penting kita ya udah menikah sah secara agama dan hukum, abis itu ya udah kita jalani, gak usah yang neko-neko harus begini harus begitu, enggak gitu ya. Yang penting kita punya kehidupan berkeluarga yang bahagia, punya anak ya, mencukupi secara perekonomian ya, saling menyayangi, yang kayak gitulah, punya nilai-nilai klasik tentang keluarga gitu, hidup bersama, berumah tangga ya, seperti itu.
Eh, Terus itu juga aku lihat di sini dia juga menginginkan hubungan yang kuat gitu ya. Karena memang prinsip dia adalah sebelum dia memiliki keluarga, paling tidak dia harus mapan dulu, hidupnya harus makmur dulu, karena dia pengen membangun keluarga yang makmur, keluarga yang tidak kekurangan secara materi gitu loh. Paham ya? Nah, bisa jadi kalau misalkan nih, ya misalkan dia misalkan duda atau janda gitu ya, dia pengen pernikahan dia sekarang bersama kamu ini nggak gagal karena materi gitu ya, nggak akan penuh dengan pertengkaran cuma gara-gara materi gitu loh, cuma gara-gara keuangan kayak gitu. Intinya siapapun dia ya, kalau misalkan dia ternyata oh enggak kok, dia belum punya anak ya, dia belum pernah menikah, oke, mungkin bisa jadi keluarga, aku bilang tadi keluarga, bisa jadi orang tua, orang tuanya mungkin masih menjadi tanggungan dia gitu ya. Nah, dia ingin makmur, dia ingin stabil, sehingga nanti ketika dia menikah dengan kamu, sorry ya, tadi tuh nggak tahu kenapa videonya tiba-tiba terhenti. Kita lanjut ya. Jadi maksudnya tuh, kalau misalkan dia sudah mapan, ya sudah makmur, paling enggak kalau misalkan dia masih punya tanggungan, orang tua, keluarganya, itu tidak menjadi beban bagimu, kayak gitu loh. Dia bisa menghidupi keluarganya, gitu ya. Intinya seperti itu, dia ingin mapan dulu sebelum dia berani melangkah untuk menjalin suatu rumah tangga bersama kamu, kayak gitu ya. Paling tidak dia tidak membebani kamu ya. Kalau misalkan memang dia ternyata sudah punya anak ya, mungkin dia janda atau duda, nah atau bisa jadi mungkin orang tua, dia tidak membebani kamu gitu loh ya. Karena nggak semua orang kan bisa menerima keluarganya yang harus dibiayai juga gitu kan. Nah, tadi ini udah aku kocok ya, udah aku shuffle, tapi nggak tahu deh videonya kenapa. Aku ulang lagi. Terus memang hubungan kamu dengan dia ternyata tuh memang dipengaruhi dengan spiritualitas ya. Kalau udah ngomongin spiritualitas itu memang nggak bisa difikirkan secara logika. Intinya tuh kayak ada ikatan yang kuat aja secara spiritual gitu ya. Dan memang ini atas kehendak semesta gitu. Dan aku melihat di sini dia tuh masih sering loh kayak curhat ke teman-temannya, ceritain tentang hubungan dia bersama kamu, apa yang selama ini terjadi, apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin lakukan gitu ya. Aku lihat di sini energinya masih sering, dia tuh kayak sering curhat lah ya, cerita-cerita gitu. Intinya melibatkan teman lah ya, aku lihat di sini. Release your ex. Sebentar. Release your ex ini bisa jadi dua faktor ya. Dia ingin menyelesaikan masalah dia dengan mantannya. Bisa jadi kalau misalkan dia janda duda, mungkin dia masih ada hubungan dengan mantan istri atau mantan suaminya. Karena di sini kan ada keturunan tadi itu ya. Bisa jadi ada hubungannya dengan anak, jadi masih sering bertemu, masih sering berurusan ya. Masih ada kayak yang belum terselesaikan atau gimana gitu, yang berurusan dengan anak gitu kan. Atau yang kedua adalah dia melihat kamu kayak, apakah kamu sudah menganggap dia mantan ya, dan kamu ingin melupakannya gitu. Bisa jadi faktor dua itu ya, aku lihat di sini energinya. Kemudian ada separation, karena ya gitu, ketika dia melihat apakah kamu sudah menganggap dia mantan, kamu juga memang menganggap ini sudah benar-benar berakhir, sudah benar-benar perpisahan, sedangkan dia sebenarnya tidak mau menganggap ini berakhir gitu. Tapi memang kenyataannya kamu dengan dia memang saat ini udah berpisah. Entah sebutannya ini adalah perpisahan secara total atau hanya jeda ya, perpisahan atau jeda. Intinya dia tidak mau, karena di sini masih ada honeymoon. Dia ingin bepergian lagi, datang ke kamu ya. Bisa jadi dia akan datang lagi ke kamu karena di sini ada this could be the one. Atau memang mungkin dia orang yang suka traveling, atau mungkin bisa jadi dia ini orang yang karena LDR ya sama kamu ya, jadi dia mau datang ke kamu. Atau bisa jadi mungkin pekerjaannya mengharuskan dia harus berpindah-pindah gitu ya, traveling ke sana sini gitu.
Tapi ini lebih kuat sih energinya, kayak dia ingin bepergian ke arah kamu. Karena kenapa? Di sini ada this could be the one. Hanya kamu yang dia anggap satu-satunya di hati dia, yang dia mau, yang dia ingin miliki, seperti itu. Ya, kamu yang paling berarti gitu loh. Kalau aku lihat di sini energinya masih seperti itu. Ya. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Maret, Mei, Juni, Januari, September, Desember, April, November, dan Juli. Kemudian ini ada shio-nya, bisa jadi shio-nya kamu atau shio-nya dia. Ada shio kelinci, shio babi, shio kambing, shio macan, shio kuda, shio anjing, shio ayam, shio tikus, dan shio monyet. Kemudian angkanya bisa tanggal lahir, umur, atau apapun yang berhubungan angka ini dengan kamu dan dia. 8, 12, 9, 17, 18, 6, 14, 28, 4, 7, 22, 23, 21, 3, 24, 30, dan 31. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Oke. JAMNSQI KYRUTBDLOWFGHPXEZ dan V. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.